Kereta berkecepatan tinggi, telah membuktikan manfaatnya di seluruh dunia selama 50 tahun terakhir. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu perjalanan, namun yang lebih penting adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendekatkan masyarakat. Tiongkok, Jepang, dan Eropa memimpin. Jadi mengapa Amerika Serikat tidak memiliki jaringan kereta api berkecepatan tinggi seperti itu? Bagi negara terkaya dan tersukses secara ekonomi di dunia, dengan jumlah penduduk urban yang semakin meningkat, sebanyak lebih dari 300 juta jiwa, hal ini merupakan posisi yang semakin sulit untuk dibenarkan. Meskipun Jepang memulai tren ini dengan kereta peluru Shinkansen pada tahun 1964, kemunculan TGV Perancis pada awal tahun 1980-an, yang benar-benar mengawali revolusi kereta berkecepatan tinggi global yang terus meningkat pesat, yang sekarang oleh Tiongkok, yang telah sukses memasarkan produknya tersebut. Namun ini adalah sebuah revolusi yang sejauh ini telah melampaui Amerika Serikat. Masyarakat Amerika hampir seluruhnya masih bergantung pada jalan raya yang padat, atau tekanan yang memusingkan dari jaringan bandara, dan maskapai penerbangan yang rentan terhadap kehancuran. Sementara itu, Amerika Serikat baru saja membuka jalur sepanjang 375 mil, untuk beroperasi dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Banyak orang Amerika tidak mempunyai konsep kereta api berkecepatan tinggi dan gagal melihat manfaatnya. Mereka terjebak dalam pola pikir jalan raya dan maskapai penerbangan. Mobil dan pesawat terbang telah mendominasi perjalanan jarak jauh di Amerika Serikat sejak tahun 1950-an, dengan cepat mengambil alih jaringan kereta penumpang mewah, dengan nama-nama yang menggugah seperti The Empire Builder, Super Chief, dan Silver Comet. Dalam beberapa dekade sejak penghematan yang traumatis tersebut, jalur kereta barang di AS telah berkembang pesat. Kereta api penumpang nampaknya hanya menjadi prioritas rendah bagi anggota parlemen AS. Lobi-lobi yang kuat di bidang penerbangan, industri minyak dan otomotif di Washington, telah menghabiskan jutaan dolar untuk mempertahankan keunggulan tersebut, namun posisi mereka melemah di tengah permasalahan lingkungan dan kemacetan yang semakin parah. Lalu, bagaimana dengan kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara? Untung atau rugi bagi perekonomian Indonesia? Jalur kereta listrik berkecepatan tinggi senilai 7,3 miliar dolar, antara dua kota terbesar di Indonesia yang diluncurkan pada bulan Oktober, menandai tonggak sejarah dalam upaya negara, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Meskipun hal ini dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan dunia usaha secara keseluruhan, manfaat tersebut mungkin tertutupi oleh beban utang Jakarta yang melonjak, karena biaya proyek yang terus meningkat. Presiden Indonesia, Jokowi berbagi pengetahuan dan ide, akan meningkatkan produktivitas perekonomian, plus meningkatkan kedekatan bisnis. Pertumbuhan ekonomi kedua wilayah ini akan meningkat. Namun, meningkatnya biaya proyek dapat meningkatkan utang pemerintah Indonesia dan menutupi keuntungan ekonomi jangka pendek. Awalnya, kereta api tersebut akan dibiayai oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, konsorsium perusahaan asal China dan Indonesia, yang bertugas membangun proyek kereta api tersebut. PT KCIC, telah menerima pinjaman sebesar 4,55 miliar dolar Amerika, dari China Development Bank milik pemerintah. Namun karena biaya yang semakin membengkak, Jokowi setuju untuk menggunakan dana negara, untuk membantu pembiayaan perkeretaapian, yang menurut para ahli akan membengkakkan keuangan publik, yang sudah membengkak akibat biaya terkait pandemi. Pada bulan April, Indonesia meminta pinjaman tambahan sebesar 560 juta dolar AS, dari China Development Bank. Menempatkan anggaran negara sebagai jaminan, dapat mengakibatkan kerugian, yang pada akhirnya akan membebani warga negara Indonesia dengan utang. Jika Indonesia tidak ingin berakhir dengan masalah utang seperti yang dialami negara lain, maka perlu strategi. Para analis merujuk pada kegagalan pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan proyek perluasan Bandara Internasional NTB di Uganda, yang keduanya terkadang digambarkan sebagai contoh diplomasi jebakan utang Tiongkok. Indonesia harus menggunakan posisi strategisnya, sebagai negara pendiri ASEAN dan ketua ASEAN tahun ini, untuk melakukan negosiasi ulang dengan Tiongkok, guna mengurangi risiko terjerat dalam gagal bayar utang, dan menderita kerugian yang lebih besar.
Jika kereta api Jakarta-Bandung menimbulkan biaya jangka panjang, dan membengkaknya defisit negara, maka hal itu bisa dianggap sebagai investasi yang buruk. Jika jalur kereta api menelan biaya 108,14 triliun rupiah, atau 7,3 miliar dolar AS, itu berarti setiap kilometer jalur tersebut, memerlukan investasi sekitar 758 miliar rupiah. Jumlah tersebut jelas lebih tinggi, dibandingkan biaya pembangunan jalan tol, yang hanya 90 hingga 110 miliar rupiah per kilometer. Karena jarak Jakarta dan Bandung yang relatif dekat, hanya berjarak sekitar 150 km, keberadaan jalan tol dapat membuat kereta api cepat kalah bersaing, dibandingkan mobil dan jalur kereta api lainnya. Dengan harga yang premium dan persaingan moda transportasi lainnya, risiko rendahnya okupansi sangat nyata dan perlu diatasi. Rel las persisten sebagian besar, digunakan untuk mengurangi getaran dan ketidaksejajaran lintasan. Hampir semua jalur berkecepatan tinggi, digerakkan secara elektrik melalui kabel overhead, memiliki penanda di dalam kabin, dan menggunakan saklar canggih, yang memanfaatkan bagian mode dan sudut katak, tata letak paralel rel jalan. Sebagian besar inovasi di balik kereta berkecepatan tinggi, merupakan penerapan lanjutan dari pengembangan inovasi rel pengukur standar, yang memanfaatkan biaya overhead. Dengan membangun pondasi rel yang tidak terpakai, dengan bangunan abad ke-20, memperhitungkan pembuangan dampak pengetatan, seperti persimpangan jalan sebidang level, perhentian kunjungan, perkembangan tikungan dan tikungan terbalik, dan tidak berbagi hak jalan dengan kargo, atau kereta penumpang yang lebih lambat, kecepatan yang lebih tinggi, antara 250 hingga 320 km per jam dipertahankan. Jumlah total biaya kepemilikan sistem HSR, umumnya lebih rendah daripada biaya keseluruhan pilihan yang bersaing, tidak digunakan melalui jalur atau kapasitas diskusi. Kereta api berkecepatan tinggi, umumnya dianggap sebagai puncak transportasi yang menarik dan ramah lingkungan. Namun seringkali hal ini membuat perjalanan kereta api menjadi lebih mahal dan kurang fleksibel. Pada akhirnya, jalur berkecepatan tinggi yang mahal, mungkin akan mendorong lebih banyak orang menggunakan mobil. Mengapa terdapat dampak negatif dari kereta api berkecepatan tinggi, di negara-negara yang terkena dampaknya? Setidaknya ada dua mekanisme yang mungkin terjadi. Pertama, ada kemungkinan bahwa daerah-daerah menjadi lebih terisolasi, setelah adanya peningkatan jalur kereta api berkecepatan tinggi, yang mengakibatkan peningkatan biaya transportasi, dan penurunan kegiatan ekonomi. Selain biaya, ada juga faktor lingkungan yang menimbulkan masalah suara. Penghalang suara sering kali dibangun di sepanjang jalur, portal terowongan memerlukan adaptasi khusus, dan di Jepang telah terjadi desain ulang pantograf untuk mengurangi kebisingan.